Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Minggu demi minggu kami percaya Tuhan. Kami percaya kebaikan demi kebaikan akan terus terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan urapan yang baru. Hari demi hari kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu boleh terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Allah yang luar biasa, yang sudah mengajarkan kepada kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Tuhan diagungkan dan dipuji. God
hadirat Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Tuhan diagungkan dan dipuji. Sama-sama katakan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, mari kita sembah Dia, kita semua bangkit memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, menyalah panggilannya, untuk menaati firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Sama-sama katakan, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus
Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama dengan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama dengan kekuatan di hidupku, hanya ku dapat dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu semuanya bangkit dengan hadirat Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, Karena firman namun Allah, karena firman-Mu tiada pernah berubah. namun karena Firman-Mu tiada pernah berubah. namun karena Firman-Mu tiada pernah berubah. bahwa kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan, bahwa kami masuk di dalam bait-Mu yang kudus, bahwa kami masuk di dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bahwa kami lebih dalam
Amin, amin, amin. He has raised me to be the glory. What a thing He has. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Amin. Pujian sembah kami naik di dalam tatamu yang kudus. Surga bersukacita, kami semuanya bersukacita. Kami percaya ada hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu ada berkat yang melimpah. Urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap perkataan hamba-Mu semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Kami bebaskan Roh Kudus berkarya siang ini. Setiap yang datang dengan letih dan lesu, Tuhan cabut semuanya. Orang yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Saat firman-Mu disampaikan, disembuhkannya mereka. Kami terima firman-Mu dengan penucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan. Nah, kembali lagi kita masuk di dalam satu ibadah. Dan saya kasih tahu ini bukan rutinitas, ini bukan kebiasaan, tapi kita harus melihat setiap ibadah kita harus alami namanya waktu Tuhan, ya. Jadi kita harus, supaya kita pulang, kita benar-benar menerimanya. Kita tidak mau pulang dengan hati yang masih kecewa, tidak mau pulang dengan hati yang masih terikat. Ini sudah merdeka, besoknya harus bebas semuanya. Hati pikiran kita harus bebas, ya. Nah, karena kita lihat akhir-akhir ini dunia mempertontonkan sesuatu yang mencengkeram. Jadi kesembuhan itu bukan hanya fisik saja, kesembuhan itu harus bisa psikis, itu jiwa itu juga gitu, roh kita juga. Ya, makanya itu kesembuhan itu ada yang akibat dosa, ada yang akibat yang kita lakukan itu menyebabkan satu pemikiran jiwa kita. Ya, contoh pemikiran kita gitu, tiap pagi buka WA, COVID, kan gitu. Itu menyerang pikiran kita, jiwa kita tuh tertekan, ya, ketakutan. Dengar radio, bencana semua, pembunuhan di mana-mana, ya, anak bunuh orang tua bunuh anak, macam-macam. Dengar berita ini menakutkan, ya, di mana-mana dunia begitu. Nah, ini perlu, ya, kesembuhan secara tubuh, roh, dan jiwa. Jadi bukan satu aja. Tubuhnya sehat tapi jiwanya tidak sehat. Tubuhnya sehat tapi rohnya tidak sehat. Oleh sebab itu kita harus pahami bahwa tubuh roh jiwa kita itu harus terpelihara dengan baik. Itulah Tuhan mau sampaikan. Maka tema kita ambil, akulah Tuhan penyembuhmu. Amin. Jadi jangan bilang aku makan sehat, aku minum sehat, terus bisa sehat. Tidak. Dokter ahli gizi usia 38 tahun mati. Ahli gizi. Ya. Kalau Pak Mat mati tidak apa-apa, tidak ada gizi. Tapi dia ahli gizi, dokter bisa mati muda. Karena kenapa? Ya, itu sesuatu yang saat sejak manusia pertama Adam itu dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, sejak itu manusia menjadi makhluk yang sakit, makhluk yang terluka, makhluk yang terpinggirkan. Oleh satu orang melakukan dosa, semua manusia terimbas. Tapi oleh satu orang yang berbuat kebenaran, itu Yesus, semua kita menerima
sukacita, menerima anugerah, menerima kesembuhan, dijauhkan dari segala kutuk. Itu. Jadi kita harus percaya, satu Adam bikin susah, sampai sekarang semua susah. Ya, dikutuk semuanya. Ya. Dengan keringat kamu akan berusaha bekerja. Dulu Adam kan tidak, sudah tersedia semuanya. Jadilah langit, jadilah cakrawala, jadilah binatang berkeriak di air, jadilah semuanya, semua binatang hanya dengan firman. Tapi manusia diciptakan bukan dengan firman, tapi dengan kasih, dibentuk dengan kasih Tuhan. Nah, itu perbedaannya. Ya, perbedaan manusia dengan binatang. Ya. Tuhan itu memuliakan kita. Coba bandingkan kalau manusia sama binatang. Ya. Tahu-tahu kuda itu bisa berdiri di depan cermin sisiran. Bingung kan? Lah kuda bisa sisiran di depan cermin. Lah apa bedanya kita dengan mereka? Makhluk manusia itu di atas segala-galanya. Makanya jangan sepelekan dirimu. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan bilang, aduh aku ngenes, tidak ada lagi. Sudah dipaku di atas kayu salib. Jangan lagi meratapi dirimu ya, dengan hal yang sia-sia. Tapi kita lihat, Tuhan katakan, memang banyak penyakit ini, semua di mana-mana. Tapi jangan sampai pikiran jiwa kita itu terkena. Iblis menyebarkan semuanya. Sakit ini bukan dari Tuhan. Iblis ini loh. Kan diganggu kan? Kalau kau makan buah pengetahuan baik ini, engkau akan tahu seperti Tuhan. Dibodohin. Hawa makan. Adam buka mulut aja, nelen. Kan gitu. Nah kita lihat. Tapi Yesus, dengan kasihnya dia turun. Ya, Yesus dicobain gak sama iblis? Cobain. Kalau engkau menyembah aku, seluruh ini dunia diperlihatkan, pindah-pindah semua, berikan padamu. Ubahlah batu ini jadi roti, jadi makanan. Iblis mencoba, tapi Yesus tidak pernah digoyahkan oleh itu. Karena yang Adam kedua ini tetap setia sampai mati, sampai maut dia rebut semuanya. Oleh sebab itu makanya ya, Yesus datang itu bukan untuk membunuh. Seorang bapa yang baik tidak mungkin membuat anaknya susah. Pasti maunya menyenangkan anaknya. Tapi anak harusnya sebaliknya. Tidak apa-apa. Kita harus tahu, seorang bapa itu tidak mungkin anaknya duduk diam-diam baik itu tahu-tahu datang dipukul. Tidak ada. Ya, itu bapak yang dimenur itu. Bapak di sini baik-baik semuanya. Amin. Bisa memberikan yang baik kepada anak, bisa memberikan yang terbaik kepada istri. Ya, sayang istri sekarang itu gampang kok. Bener, bawa jalan-jalan di mall aja, tapi digandeng. Kalau enggak pasti masuk ke toko pakaian. Ya, itu gampang. Di keluarga itu kita harus tahu, karena dasar dari kesembuhan itu macam-macam. Kalau secara fisik, oke. Ya, tapi yang minggu lalu sudah saya sampaikan, pada mulanya adalah Allah. Jadi kalau waktu sakit, pada mulanya adalah doa. Allah, doa. Jangan pada mulanya dokter. Ya, ini yang perlu kita camkan dengan pikiran kita dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu yang pada mulanya kita harus percaya dulu. Waktu sakit jangan gopo, jangan bingung. Tuhan tolong, tidak perlu pakai doa yang panjang-panjang. Petrus waktu disuruh melangkah, waktu dia mau tenggelam, dia sebut Tuhan tolong. Cukup itu, Tuhan tahu. Ya, Tuhan mengerti. Apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak timbul dari hati pikiranmu, Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan bagaimana? Taat perintahnya. Nah ini kita buka di dalam Keluaran 15 ayat 23 sampai 24. Ya, saya bacakan, perhatikan. Ini peristiwa ini
Sebelumnya mereka sudah luar biasa. Di depan tidak ada jalan, Tuhan buka jalan, laut terbelah, mereka jalan. Nah, dalam perjalanan 3 hari itu, wah, ini sudah berubah lagi. Lihat ya, ayat 23. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Ya, ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Lompat ayat 26. Ya, perhatikan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, ayat 27 kan dahsyat. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Ya. Firman Tuhan jelas. Baru lihat mujizat. Memuliakan Tuhan, dahsyat, hebat Allahku, Yesusku dahsyat. 3 hari jalan di dalam gurun. Tidak ada air. Bersungut-sungut lagi. Nah, kalau saat ini kita sedang dibawa ke gurun, bukan Tuhan itu pelin-pelan, setan itu sedang menggocok kita. Tuhan tidak pernah ciptakan itu. Waktu engkau dipiring, wow, sekarang waduh, COVID ini susah sekali. Tidak susah. Kalau ada Tuhan yang memimpin, pasti ada jalan. Amin. COVID bikin tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. Kita yang harus perbaharui roh jiwa kita, hati kita, melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang melekat. Ikuti ketetapan. Segala penyakit 10 tulah itu tidak akan ditimpakan kepada kita. Ya. Apapun. Waduh, usaha sekarang gagal. Oke. Saat engkau gagal di PHK, mungkin tidak enak, mungkin bersungut-sungut. Tapi setelah itu, ya, kalau lihat orang yang pernah gagal itu, mereka akan menceritakan Tuhan baik. Waktu terakhir ceritanya Tuhan baik. Amin. Drama Korea itu kira-kira sekarang nangis-nangis gak? Halo? Yang nonton drama Korea, saya tidak nonton. Cuma saya kadang lihat istri saya nonton, anak nonton, ketawa sendiri. Tidak ada orang ketawa sendiri. Tapi waktu nangis, ikut nangis. Tertawa, ikut tertawa. Siapa bisa tahu? Pasti kan tidak enak kok. Bisa difitnah. Yang pasti filmnya begitulah arahnya itu. Ada yang bikin sedih, ada yang bikin kecewa. Tapi akhirnya, nah disitulah manusia itu harus berjalan. Mereka tiba di Elim, gak ada makanan, gak ada minuman, semua air pahit rasanya. Bawa. Tapi lihat, semuanya pasti berakhir. Liburanmu pasti berakhir. Virus ini pasti berakhir. Tidak bisa abadi. Semuanya itu pasti lalu. Tinggal sekarang kita di dalam Tuhan pasti kuat, pasti bisa lewati semuanya ini. Ini yang kita tahu. Sakit penyakit ada di mana-mana. Semakin pintar dokter, semakin aneh penyakitnya keluar. Ya dulu tidak ada dokter, mantri toh. Sakitnya ada aneh-aneh kan? Demam, pilek, batuk. Tidak aneh-aneh. Pengetahuan makin tinggi, aneh-aneh keluar. Bisa paham? Aneh-aneh. Munculnya penyakit itu aneh. Nah, makanya Tuhan bilang, kalau engkau berjalan bersama Tuhan, ikuti ketetapan Tuhan, ya, pasti Tuhan jauhkan semuanya. Makanya masuk hadirat Tuhan. Kita ketemu, kita ibadah, ya, kita bisa berinteraksi. Saya kasih tahu,
Ya, ibadah online sama ibadah offline seperti ini beda, hawanya beda. Di rumah yang pakai offline itu, online itu beda. Hadirat Tuhan itu sangat kuat waktu kita bersama-sama di sini. Ya, kalau di rumah cuma lihat online begitu, lihat TV kan biasa-biasa saja. Ya, nggak bisa. Jarang sekali orang berinteraksi. Tapi pada saat kita beribadah, kita bersama-sama, ya, ada sesuatu hadirat Tuhan yang mampir, singgah di hati kita, sakit kita sembuh semua. Ini perlu. Makanya lihat di Keluaran 15 ayat 23, 24 ini, mereka ketemu halangan. Loh, Tuhan kenapa bawa kami ke sini lagi? Kalau baca terus lagi, apa di Mesir itu kurang makanan enak, biarkan kami mati di Mesir. Makanya mereka keluar dari Mesir, tapi pikirannya itu di Mesir. Itu yang tidak bisa bebas. Betul, saya keluar dari Mesir, fisik saya keluar dari Mesir, tapi pikiran roh saya masih di Mesir, terikat. Ya, mungkin kita sekarang juga terjadi. Betul, kita keluar dari masalah ini, tapi masih dipikirin. Itu yang jiwa secara tidak langsung. Bukan sakit jiwa, tapi memang jiwamu sedang sakit. Bukan sakit jiwa yang sampai stres ke tempat Dokter Susi. Tapi benar-benar kita terpikir. Coba bayangkan untuk sekarang berapa bulan ini kita ngomong aja COVID ini. Terngiang nggak pikiran kita itu? Kalau kita buka, kalau saya nggak mau. Selalu saya geser itu, Ya, kalau sudah berita itu mau berapa orang, selalu saya geser. Kalaupun saya lihat berapa yang sembuh, nggak lihat yang mati-mati semua. Yang mati silakan mati, tapi yang sembuh, yuk muliakan Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran negatif, sehingga akhirnya yang keluar dari mulut kita itu. Lihat mereka pimpin, ya, Musa bawa, laut terbuka, jalan. Miriam nyanyi loh, muliakan Tuhan. Hebat nyanyinya, luar biasa. Ditolong Tuhan baru. Tuhan baik. 3 hari berjalan, dimarah itu, mereka bersungut-sungut, kepahitan lagi. Nah, saat ini kalau kita dimarah, jangan berhenti jalan. Di depan itu loh ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Amin. Selangkah kamu maju di depan itu mukjizat. Waduh, proyek saya dak good. Maju. Ya. Mapan maju. Pak Ilianto, ya. Maju mapan kali. Amin. Dunia boleh goncang, imanmu jangan goncang. Pikiranmu harus tetap. Tuhan penyembuhku, menyembuhkan sakit penyakitku, menyembuhkan rumah tanggaku, menyembuhkan usaha pekerjaanku. Jangan takut, ada Tuhan bersamamu. Semakin pahit pengalaman di gurun, maka air oasis semakin manis. Amin. Semakin pahit, maju terus. Ada pohon korma, 70 pohon korma. Banyak 70 pohon itu. Tersedia bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Di depan itu ada proyek yang baru, terbuka. Di depan itu ada kerjaan yang baru, terbuka. Di depan itu ada karir yang baru, terbuka. Di depanku, maju terus, gajimu itu akan naik. Berkatmu akan naik. Maju, jangan berhenti di marah, jangan berhenti di tempat kesusahan. Maju, percaya di depan ada tersedia berkat itu. Makanya harus tekun, awal sampai akhir engkau harus menang. Amin. Ini baru kita bisa melihat bagaimana mukjizat itu terjadi. Ya, keadaan kita saat ini memang, ya, Adam bikin susah. Satu Adam bikin susah orang semuanya. Itu kalau Adam ada sekarang tuh pasti dirajam batu. Gara-gara kamu, aku ikut susah. Yang ibu-ibu pasti akan marah. Karena apa? Terkutuk jadinya. Dulu sebelum jatuh dosa, gak ada masalah. Melahirkan sambil bisa baca Quran. Tertawa-tertawa, kan gak ada kesakitan.
Sekarang dengan sakit engkau akan bersalin. Itu kutukan. Nah, Yesus di atas kayu salib, ya, mengangkat kutuk itu semuanya. Tapi jangan bilang ada orang, oh itu diangkat pakai operasi sesar, nggak sakit. Yang bilang nggak sakit siapa? Ya, semua pasti sakit. Ya, operasi sesar itu sakit, disuntik kan? Mana ada orang disuntik ketawa-ketawa? Saya disuntik, saya lari. Saya takut jarum. Ini loh, ada yang Rusia tuh ketemu vaksinnya itu, jarumnya besar sekali. Wah, sudah lihat, wah, tidak jadi. Saya sehat, saya tidak mau itu. Amin. Oh, ketemu jarum saya lari. Ketemu setan saya hadapi. Takut sama jarum, ya. Saya tidak berani, pasti itu. Nah, lihat, akibat satu orang semuanya menderita, tapi akibat satu orang. Ya, kita buka Roma 5 ayat 17. Saya bacakan Roma 5 ayat 17. Perhatikan di situ. Satu orang bikin susah, semua orang menderita. Tapi satu orang buat kebenaran, kita dibenarkan. Nah, itu lihat Roma 5 ayat 17 18. Perhatikan, saya bacakan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu Musa ya, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Itu Yesus. Adam bikin susah, Adam bikin sakit penyakit itu muncul. Yesus datang. Kelihatan Yesus datang. Yesus di dunia ini, dia kemana-mana menyembuhkan kan? Menyembuhkan. Kemanapun dia pergi menyembuhkan. Adam bikin sakit penyakit. Karena setan itu ciptakan sakit penyakit. Hebat setan itu. Karena keadaan gini akan dipaksakan sesuatu yang akan orang percaya. Ya, orang lagi selidiki, makanya macam-macam penafsiran. Waduh, ditanam dengan chip 666 pasti sehat. Gak mau. Ya, dirobek. Sakit. Ini jadi kita harus tahu ada satu pemahaman yang akan dipaksakan oleh kuasa kegelapan supaya manusia ikut. Oleh sebab itu kita jangan bodoh. Kita tetap sama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tidak akan goyah. Virus datang, kita tetap percaya Tuhan penyembuhku. Virus ini berlalu semuanya. Kita akan menang. Ya, makanya dalam Kisah 10 ayat 38 saya bacakan. Ya, agak banyak firman, sedikit, tapi kita akan lihat. Ya, karena ini berkaitan dengan kesembuhan secara fisik dan jiwa. Ya. Kisah 10 ayat 38. Lihat. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kemana dia jalan buat mukjizat? Oleh sebab itu kita yang sudah mengambil keputusan bersama Yesus, ayo, jangan bimbang, jangan ragu, engkau harus tekun. Banyak orang bisa memulai, tapi tidak semua orang bisa mengakhiri. Orang bisa memulai semuanya, idenya banyak sekali, ya, pikirannya, cara kerjanya banyak sekali. Wih, munculkan ide gini, wih, munculkan ide gini. Tapi akhirnya tidak ada. Ini bahaya loh. Ya, kepengen gini, kepengen gitu. Saya kasih tahu, kalau kita berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang menjamin kita. Amin. Kenapa bisa sakit? Nah, ini kan nanti kita lihat. Ya, kenapa ada bencana, ada masalah, ada problem? Karena engkau keluar dari covering Tuhan. Engkau keluar dari perlindungan Tuhan. Lihat Ayub, waktu ada covering, waktu ada Shekinah glory, ya,
Iblis nggak bisa nyentuh. Iblis akui aku nggak bisa sentuh Ayub. Karena engkau memproteksi, memprotek, menjaga. Ya. Itu. Jadi kita harus tahu, Tuhan itu selalu melindungi kita. Banyak kita yang keluar dari jalur Tuhan. Kalau engkau di jalan jalurnya Tuhan, dalam covering Tuhan, semua bencana lewat, semua sakit penyakit lewat, semua kegagalan lewat, semua putus asa lewat, semua kecewa lewat. Covering Tuhan, engkau diberkati, sehat, panjang umur. Itu coveringnya, dia jaga, dia melindungi. Nah masalahnya kita keluar dari jalur itu. Kalau kereta api jalan di jalurnya, relnya itu, tidak akan kepleset, pasti sampai tujuan. Tapi kalau dia keluar jalur, nah itulah kenapa kereta api bisa keluar jalur. Masalahnya banyak, ada malapetaka. Tapi kalau dia tetap di relnya itu, nah kita harus jalan ya di jalurnya Tuhan. Tuhan mau melindungi kita kok. Nah cuma manusia punya pilihan. Jangan salah pilih. Makanya saya bilang manusia ini kalau sudah kaya, pilihannya banyak. Boleh kaya, boleh, tapi jangan salah pilih. Nah orang kaya salah pilih. Yang dia pilih itu salah. Ya, sama-sama lapar, oke, sama-sama lapar. Ya, yang satu punya uang 2 juta di kantong, yang satu cuma ada 20.000. Ayo, yang kaya ini lapar pilih apa? Pikirannya sudah capcay, buyong hai, ya, sok buntut, apalagi sok kaki sapi, kambing guling, babi guling, semua kepengen. Yang punya 20.000, melirik berapa ini? Cari tempe penyet, sayur asem, ya kan? Tidak banyak pilihan. Tapi begitu punya uang, pilihannya banyak. Pilihannya banyak, bahaya. Makanya harus jangan salah pilih. Waktu engkau diberkati, hati-hati memilih. Kamu pilih yang begitu-begitu, itu sarang penyamun, sarang sakit penyakit. Ya, lebih baik kita tetap diberkati, tapi makanan tetap sehat. Amin. Makanan tetap sehat, vitamin harus cukup. Makan sayuran oke. Ya. Tapi ada orang, saya makan sayuran loh, kok bisa kolesterol? Ya. Yang ngikuti sayur itu apa? Ya. Itu yang penting. Sayur kangkung, yang ikutnya apa? Ada udang, ya, babi kecap. Yang ngikutinya itu yang bahaya. Ya. Jadi kalau orang nggak punya pilihan, cuma satu, aman, pasti sehat lah. Makan tempe, ya, tauge, oke, nggak apa-apa. Tapi orang yang punya kekayaan, pilihannya tuh aneh-aneh. Makanya kita pilihlah Tuhan Yesus, amin. Kita pilih Tuhan, Tuhan yang berkati kita semuanya. Tuhan Yesus makan normal, sepotong ikan goreng, ya. Sepotong ikan goreng. Kalau kita apa? Satu piring ikan goreng, beda. Tuhan Yesus itu selalu jaga kesehatan. Tidak ada Alkitab bilang Tuhan Yesus sakit. Ada? Pernah baca? Ini sudah baca firman semua, semangat terus ya. Engkau makin dekat firman, makin menyerupai Tuhan, pasti engkau diberkati semuanya. Firman itu diisi. Yang kamu dengar firman. Nah, disitulah firman akan keluar waktu engkau kepepet. Makanya baca terus ya. Semangat baca terus firman. Tak mengerti, tak apa-apa. Memang kalau engkau mengerti, nanti engkau jadi Peter, engkau mau minterin orang lain. Lebih baik tak ngerti, nanti Roh Kudus kasih pengertian. Waktu engkau ngalamin sesuatu, oh ini loh, ternyata. Itu penting. Kalau kita baca firman, kita sepertinya kita pintar, ya sudah. Tuhan tidak akan ngajari kita. Tapi waktu kita tidak mengerti, Tuhan memberikan penjelasan, kita akan melihat bagaimana mukjizat-mukjizat itu terjadi. Kalau kita bisa sampai sekarang, jangan bilang aku hati-hati. Tuhan yang pelihara. Itu yang kita harus sadari. Waktu gini puji Tuhan. Tuhan terima kasih. Itu aja. Gampang dong. Angkat
Tuhan terima kasih buat suami yang baik. Tuhan terima kasih buat istri yang baik. Tuhan terima kasih buat anak-anak yang baik. Tuhan terima kasih buat pekerjaan yang baik. Amin. Itu loh, dimanapun. Waktu ngalami, Tuhan terima kasih aku diberikan makanan hari ini. Itu. Waktu kita lakukan itu, Tuhan senang. Tidak perlu kita pakai puisi-puisi drama Korea. Di hadapan Tuhan tidak ada guna. Tuhan cukup hatimu, dengan kejujuranmu, dengan hatimu yang rendah di hadapan Tuhan, dengan hatimu yang tulus kepada Tuhan, imanmu menyelamatkanmu. Itu bukan karena aku bisa berpuisi segalanya. Tidak perlu, Tuhan tidak perlu itu. Kamu tidak pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Amin. 1 Korintus 2:9. Ya. Dan timbul dari hati pikiranmu, Tuhan sediakan. Bahkan Efesus 3:20 katakan, ya, Tuhan dapat melakukan jauh lebih daripada yang kau doakan. Engkau doakan apa sekarang? Tuhan, aku minta rumah. Tuhan kasih 10. Amin. Nah yang gini harus amin. Jangan usah ragu-ragu. Amin. Tuhan, aku minta 1.000, dikasih 1 miliar. Ini. Jadi kalau Tuhan kasih 1.000, terus dikasih 10.000, belum mukjizat. Tuhan bikin mukjizat yang gak bisa dipikir, gak bisa ada di akal. Makanya Tuhan melakukan jauh lebih daripada yang kau doakan. Nah masalahnya di sini, waktu engkau berdoa, jangan bimbang, jangan ragu. Belum dijawab, terus Tuhan pasti berkati. Belum dijawab, terus Tuhan berkati. Belum, terus sampai berapa tahun? Sampai 40 tahun pun Tuhan tetap ingat doamu. Sejak pertama engkau berdoa, Tuhan sudah tahu. Daniel alami. Jadi engkau bisa lupa doamu. Tuhan tidak pernah lupa. Yang ikut retreat yang sudah tulis doanya, Tuhan tidak lupa. Engkau mungkin sudah lupa, Tuhan akan genapi. Amin. Engkau cuma terima, oh iya ya aku sudah lupa doaku. Tuhan itu tidak bisa dijangkau akal pikirannya. Dia yang ciptakan otak kita. Dia yang tahu kelemahan kita. Dia yang tahu apa yang kau butuh. Dunia bisa bilang, ku tahu yang kau mau. Nah itu kan, ada iklan yang begitu kan. Tapi sekarang hilang. Nah oleh sebab itu, kita harus benar-benar, kita bisa menerima semuanya kalau kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ayo yang belum layani lagi. Aku cuma usher, jangan sepelekan yang kecil. Ya, aku cuma kolektor, jangan sepelekan yang kecil. Tuhan memulai semuanya dari yang kecil. Ya, usher, jangan bilang shalom, orang yang sakit sembuh. Karena shalommu itu. Usher, kamu jalanin semua kolektor, jangan bilang gitu. Dalam nama Yesus. Ya, orang yang menabur, menuai, itu yang penting. Jadi ada urapan Tuhan, jangan sepele. Aku cuma pupuk bawang. Tidak ada pupuk bawang. Sini ada pupuk yang membangun. Amin. Oleh sebab itu, saya cuma begini aja. Saya cuma semuanya Tuhan berkati. Mau yang khotbah, mau yang usher, semuanya Tuhan urapi. Itu yang benar. Amin. Oleh sebab itu kalau disuruh jadi usher, aduh saya jadi usher. Oke, tidak apa-apa. Saya kasih tahu, gereja Al-Baik House of Prayer ini tidak banyak untuk saat ini. Tapi lihat, 10 tahun ke depan, ya, seluruh dunia akan melihat GAB House of Prayer ini diurapi dan akan melihat mukjizat Tuhan terjadi. Tidak ada orang langsung bangun, langsung penuh. Lihat gereja-gereja yang lain, sama saja, beralih dari garasi mobil, dari macam-macam menjadi besar, ya. Tapi kita diberikan pondasi. Saya berdoa Tuhan berikan pondasi yang kuat supaya tidak memalukan Tuhan nantinya. Amin. Kalau gereja masih uangnya sedikit, aman. Aman. Sentosa. Nanti kalau gereja sudah punya uang 10 triliun, mulai
Mulai nanti Pak Eko datang kepada saya. Pak, ini begini Pak, ini waktu mulai. Nanti datang Pak Cornelius. Pak, gini. Dulu udah dilirik. Saya kasih tahu, tidak apa-apa. Saya cuma berdoa Tuhan, urapi. Makanya saya pengen semuanya bisa melayani. Mau WM, mau single, mau apa, silakan layani. Lu ada orang, waduh, mesti hati-hati. Saya bilang, orang yang setia, dia pasti melihat mukjizat itu. Nanti kalau GAB sudah besar, ya, kamu minta pelayanan, saya bilang sorry, dulu kita kecil kamu anggap sepele, ya, saya tidak perlu orang yang pintar, Tuhan juga begitu. Ya dulu kita di gedung yang lama itu, ya di gedung yang lama, ada pemain keyboard yang hebat, tapi tidak disiplin, saya coret, benar. Ada teman kita, Pak ini dipakai, nggak mau saya. Dia masuk, saya keluar. Karena waktu itu saya jadwal ya. Saya kasih tahu, bukan karena saya mengajak, pintar main. Tapi, tak benar. Saya kasih tahu. Makanya saya bilang, teman-teman di sini, ayo semangat melayani. Saya imani, satu saat engkau akan lihat, bukan satu ruko ini, seluruh ruko ini akan dibuka untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Belum waktunya, tetap berdoa. Amin. Belum waktunya, tetap berdoa. Tuhan yang bekerja, bukan saya. Saya cuma menjalankan mandat saja. Ya, menjalankan mandat. Dan kita di sini tidak ada pakai istilahnya itu birokrasi. Yang mau melayani silakan. Jadi di Alkitab tidak ada cara birokrasi. Menerima ini mesti gini-gini. Tuhan Yesus datang. Penjalaikan, ayo ikut aku, ikut semuanya. Tidak ada di seleksi Tuhan, bibit, bobot, bebek semuanya, tidak ada. Asal hatimu mau melayani, Tuhan pasti mau. Daripada orang yang pintar tapi tidak mau melayani, percuma. Jangan mengandalkan skill, pemain musik semuanya, ya teman-teman yang melayani, jangan pakai kepintaranmu, pakai Roh Kudus. Waktu kau pukul drum, gitu, dengan urapan Roh Kudus. Orang yang mendengar, orang yang kerasukan, mental. Daud, waktu Saul kerasukan, hanya kecapit, cing begitu, setannya keluar. Itu karena ada urapan, bukan karena gitarnya. Merek apa ya gitar itu? Tak beli semuanya. Nggak ada. Itu merek Yamaha ini, cing gitu, orang bisa kerasukan, bisa setannya keluar. Urapan itu penting. Jadi engkau harus minta. Waktu engkau begini, engkau minta. Saya juga berdoa. Bukan kepintaran saya, tapi Roh Kudus yang pimpin. Supaya saat firman disampaikan, disembuhkannya mereka. Ini yang penting. Jadi jangan sampai kita terkungkung dengan keadaan yang tidak baik ini. Ya, makanya harus kita melihat bagaimana mukjizat itu bisa terjadi. 1 Petrus 2 ayat 23-24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya sembuh. Oleh sebab itu kita katakan, kalau kau sakit, katakan saya sembuh. Ada sakit pilek, saya sembuh, saya sehat. Ya, kalau sudah saya sehat, kita bisa melakukan aktivitas kita, apa yang harus aku kerjakan. Ya, kita bukan berdoa diam saja. Kita generasi Yosua melangkah mukjizat. Generasi Musa angkat tangan ke surga, Tuhan buka jalan. Generasi Yosua, Tuhan suruh melangkah, tabut suci di depan, melangkah, air sungai Yordan terbelah. Nah, kita ini generasi Yosua, ya, Yosua, generasinya Yesus Kristus, gambaran yang lama itu. Melangkah, imanmu jalan, imanmu hidup, imanmu bangkit. Waktu engkau berjalan, Tuhan buat di depan itu ada mukjizat. Amin. Jadi kita berdoa, tetap kita percaya. Oleh sebab itu jangan sampai kita bimbang dan jangan sampai kita ragu. Ya, kita buka Mazmur 107. Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Bisa tayangkan, kita baca bersama dan imani ini. Mazmur 107 ayat 20. Dah? Buka mulut, percaya.
2, 3. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Disampaikannya firman. Firman disampaikan. Sembuh. Yang mendengar sembuh. Di rumah, di sini sembuh. Diluputkan dari segala liang kubur, kegagalan itu, kematian itu, kesusahan itu, kecewa, sakit hati, iri hati, dendam, dikuburkan semuanya. Engkau diluputkan semua dari itu semuanya. Ini ya, Mazmur 107 katakan aku diberkati untuk menyumpahi diri sendiri. Aduh sialah. Makanya orang kalau hadapi jalan buntu, ini mereka ya, bangsa Mesir, jalan buntu, menggerutu. Waduh, Musa, goblok kamu Musa. Mungkin gitu waktu itu. Saya nggak tahu, omongannya kan masih banyak. 2 juta orang loh, tak sedikit loh. Nah kita di sini 100 orang aja bikin pusing, 2 juta. Amin. 2 juta orang. Bayangkan enggak? Waktu mau buang hajat, gimana caranya 2 juta orang? Tapi tidak ada Alkitab cerita mereka kesusahan. Hebat ya? Berarti WC-nya ada 2 juta juga. Tapi lihat, bayangkan bagaimana. Tapi lihat, tangan Tuhan memimpin. Mereka berjalan 40 tahun. Kasutnya itu tidak rusak, bajunya itu tidak rusak. Hebat tak? 40 tahun. Ini kita harus pahami. Makanya disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya. Tuhan yang sembuh. Akulah Tuhan penyembuhmu. Oleh sebab itu ambil. Firman ini harus tertanam di hatimu, pikiranmu, sehingga waktu ada yang negatif datang, ya, wih sakit COVID bikin mati. Aku Tuhan penyembuhmu. Kita harus tolak. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh, aku sehat, aku diberkati. Amin. Itu yang harus kita tolak. Yang negatif lu tolak dengan firman. Waktu engkau sampaikan firman, mukjizat terjadi. Alam sekitarmu itu terproteksi. Penyakit yang banyak, COVID ini kan di mana-mana, hanya satu COVID aja. Padahal sini banyak komik kan, banyak bohong, ada pojong, ada kolyong. Kenapa? Apalagi ada Yesus. Keren. Amin. Ada Yesus melindungi aku. Caranya bagaimana? Aku dalam hadirat Tuhan. Duduk diam, tenang. Ini salah satu syarat untuk disembuhkan. Tenang, ojo gerusa-gerusu. Amin. Nah, waktu mau disuntik dokter, kalau gerusa-gerusu bisa gak disuntik? Gak bisa. Makanya jangan mau sakit. Sehat semuanya. Saya gak mau sakit supaya gak disuntik. Ini penting. Jadi harus kita paham. Nehemia 8 ayat 11 dikatakan, sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah ini, keluarkan hati yang gembira nih, obat yang manjur. Hati yang gembira, obat yang manjur. Jadi harus sukacita. Ada satu eksperimen ya, yang mengatakan begitu waktu kita katakan positif, hasilnya positif. Pak Eko badannya besar sini. Sini Pak. Saya tidak tahu, ini cuma saya lihat teorinya. Tapi sekarang saya mau praktek. Saya belum pernah praktek begini. Ya. Tapi saya mau kasih tahu. Supaya kita tahu, waktu kita mengatakan yang negatif. Bentar, Pak. Satu aja. Nah, ya. Lihat. Pak Eko bilang, aku sehat. Aku sehat. Ya, katakan, aku sehat. Nah, terus bentar. Aku sehat. Aku sehat. Lebih lagi. Aku sehat. Aku sehat. Nah, coba bilang. Aku sakit hati. Aku sakit hati. Katakan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Ada kekuatan. Dan ini benar teori ini. Waktu engkau berkatakan negatif, engkau akan lemah. Waktu engkau berkata, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, engkau kuat, berkat Tuhan turun atasmu. Amin. Makanya kita perlu ngomongkan yang positif.
Banyak orang waktu ngalamin masalah, jangan ngomong, ojo klocoy. Alami masalah, tenang, tenang dulu, iya, tenang, 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 tenang. Tuhan sertai aku. Aman. Ini penting. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, makanya Yesaya 38 ayat 15 sampai 21 dikatakan, waktu engkau mengalami sakit penyakit, untuk proses sembuh, engkau harus tenang. Ya, ayat terakhir kita baca. Yesaya 38 ayat 15. Agak banyak firman, tapi ini harus disampaikan. Yesaya 38 ayat 15. Harus tenang. Alami masalah apapun, harus tenang. Ini tentang Yehezkiel ya. Hizkia. Bagaimana Hizkia itu berdoa sungguh-sungguh. Raja Hizkia ini berdoa. Dan dia bilang, kalau aku sembuh, aku akan memuji. Nah ini, ya. Yesaya 38 ayat 15. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah dia yang melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Lihat ya. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Ini Yesaya pintar. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi, nah ini Hizkia ngomong, hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapak memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Ini syarat untuk engkau sembuh. Tenang. Amin. Jiwamu tenang. Memuji Tuhan. Itu Hizkia. Hizkia bilang sama Tuhan, dunia orang mati tidak bisa memujimu. Engkau sembuhkan aku, engkau luputkan aku. Aku akan memuji-muji engkau di rumah Tuhan. Begitu. Ya, waktu kita memuji Tuhan, semua perkaramu Tuhan tanggung. Semua masalahmu Tuhan tarik semuanya. Maju, jangan pernah berhenti. Sehat, makan sehat, minum sehat. Amin. Minum sehat, minum air putih, oke. Ya, ada perjamuan kudus. Minum anggur itu bisa membuat lambung kita baik. Ya. Amin. Anggur 1 sloki, bukan anggur 1 botol. Ya, minuman sehat, minum saja yang sehat, air putih sehat. Ya, malam belum tidur, minum 1 gelas air putih. Jangan ditambah jus. Ya, air putih minum sehat, bangun pagi minum air putih sehat. Saya minum selalu. Ya. Amin. Supaya apa, darah-darah yang kental itu kalau ada minum yang cukup, darah itu ada air putih yang mengantar, tidak akan kena serangan jantung. Minum sebelum tidur. Ya. Bangun pagi minum. Minum. Wah, nanti aku ngompol. Wah, sudah pakai pampers saja. Jangan takut ke toilet. Ada yang takut kalau bangun pagi ke toilet? Joy yang takut. Amin. Tidak usah takut. Lu setan takut sama kamu, ketemu kamu, setan lari, nah kamu lari. Terus bagaimana? Ya, percaya. Minum, kalau bisa keluar lagi baik, yang kotor itu keluar. Amin. Isi lagi yang minum, yang baik. Keluar terus. Terus sebab itu jangan sampai kita terpuruk. Hizkia ini dia membuat komitmen,
Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan memuji Engkau, aku akan memuliakan Engkau. Itu Hizkia. Dan Hizkia benar-benar sembuh. 15 tahun dia dapat kesembuhan, dapat bonus. Ya, Alkitab mengajarkan kita. Ya, kalau usianya sudah gitu, jangan melawan hukum. Ya, sekuat kita aja. Amin. Fisik manusia punya keterbatasan, tapi roh jiwa kita tidak dibatasi. Kita boleh tetap sehat di dalam roh dan jiwa kita. Fisik bisa turun, ya, tapi semangat kita tidak boleh turun. Roh kita harus terus menyala-nyala sampai usia berapa? Sampai Tuhan suruh pulang. Kalau tidak, kalau kita hati yang gembira ini loh, obat yang sangat manjur. Gak usah cari obat lain, sukacita aja. Ya, kalau sakit sukacita, aku diberkati, aku sehat, aku sembuh. Orang bilang, gila kamu, aku sehat, aku sembuh. Gak usah diladeni, amin. Ngomongan jelek gak usah diladeni, aku sehat. Isi pikiranmu dengan hal-hal yang firman sampaikan. Saat firman itu disampaikan, maka muncullah segala doa kita. Terakhir, ya, 2 Raja-Raja 20 ayat 5, kita baca bersama. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Ya, supaya kita paham, ya, apa yang kita percayakan itu sudah terjadi. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Ya, munculkan. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Perhatikan dengan baik supaya kita bisa paham. Ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Perhatikan dengan baik, ya. Nah, lihat bagaimana Hizkia itu disembuhkan, ya. Kita buka mulut, baca bersama pelan, dan hikmat Tuhan memimpin kita supaya kita tahu, ya, doa kita sudah didengar Tuhan. 2, 3. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Stop di situ. Baca ulang. Telah kudengar doamu. 2, 3. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Amin. Sesungguhnya Tuhan sudah pulihkan kita. Sesungguhnya Tuhan sudah berkati kita. Sesungguhnya Tuhan sudah buka jalan semuanya. Kita memuliakan Tuhan. Sebentar kita muliakan Tuhan. I sang the Lord and hear my disease. Kadang-kadang dulu, I am the Lord, your healer. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Dengarkan firman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Iman percaya, Kaulah Tuhan, penyembuh. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkan. Katakan, Kaulah Tuhan.
Tuhan, penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Berdoa, berdoa, berdoa sungguh-sungguh, berdoa, berdoa. Ada kesembuhan dalam nama Yesus, ada keselamatan yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Haleluya. Terima, tubuhmu sehat. Tuhan sembuhkan. Rumah tanggamu sehat. Tuhan pulihkan. Pekerjaanmu
Tuhan berkati anak keluarga semuanya, Tuhan berkati. Terima, buka hatimu, terima. Ada mukjizat dalam hidupmu, ada Yesus buka jalan, ada Yesus menopangmu, ada Yesus menolongmu, ada Yesus menyertaimu, ada mukjizat, ada pemulihan, ada kasih Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Terima. Ku takut Allah menjaya. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus lawat kami. Amin, amin. Terpuji nama Tuhan. Tak usah ku cemas, Yesus memberkatimu. Terima, terima, terima. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El
malah melimpah. Berkat kesehatan, berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat damai sejahtera, berkat keuangan, berkat rumah tangga diberkati, berkat berlimpah, 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 berlimpah. Amin. Terima dengan imanmu. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati. Jalan Tuhan selalu buka jalan. Dunia sedang kacau, tapi ada Yesus bersamamu. Mari katakan dengan imanmu, tak usah ku takut. Dengan iman katakan, melangkah maju diberkati. Tak usah ku bimbang. Nyanyi dengan iman percaya, mukjizat terjadi. Katakan dengan imanmu, haleluya. Dunia sedang susah, Yesus berikan penghiburan. Engkau orang yang dikasihi Tuhan, terima. Haleluya. Amin. Yesus berikan kemenangan.
Tuhan Yesus baik. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Suamiku baik. Istriku baik. Anak-anakku baik. Orang tuaku baik. Pekerjaanku baik. Rumah tanggaku baik. Keuanganku baik. Semua baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Urapi kami semuanya. Dan kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan pimpinan Tuhan Yesus. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang buka jalan. Semuanya baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang tidak selesai, karena semua sudah selesai. Sakit penyakit sudah selesai. Sehat, sembuh. Ekonomi kami sudah diberkati. Keuangan kami diberkati. Proyek-proyek kami diberkati. Tuhan buka jalan semuanya. Ada mukjizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami mau berdoa buat Bu Afong. Tuhan berikan sehat, panjang umur. Tuhan lindungi. Kami percaya umur panjang di tangan Tuhan, dan kekayaan kehormatan di tangan kiri Tuhan. Berkat turun kepada Ibu Afong. Tuhan siapkan semua yang dibutuhkan tercukupi. Tuhan berkati juga Saudara Jonah yang ada di Taiwan. Tuhan berkati sehat, panjang umur, pekerjaannya diberkati, studinya diberkati, orang tua melihat mukjizat terjadi bagi keluarga ini. Jonah sehat, panjang umur. Lia juga, Bu Lia, Tuhan tolong apa yang menjadi berkat yang Tuhan berikan, semuanya ada. Bu Lia boleh sehat dan panjang umur di dalam anugerah Tuhan. Begitu juga anak siang-siang, Tuhan berikan hikmat kepada kedua orang tua, memelihara, menjaga dengan hikmat Allah, mendidik anak siang-siang boleh tumbuh dewasa, memuliakan Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala hal yang tidak baik. Tuhan melindungi, semuanya diberkati, semuanya diberkati, semua diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Indonesia diberkati. Mari saudara terkasih, angkat tanganmu di hadapan Allah kita. Percaya saat engkau angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan menolong, menopangmu. Engkau akan berjalan, tidak akan letih. Engkau akan berlari, tidak akan lelah. Tuhan akan mengangkat engkau naik, bukan turun. Menjadikan kepala, bukan ekor. Di dalam rumah tanggamu ada firman Tuhan. Rumah tanggamu diberkati. Di dalam usaha pekerjaanmu ada firman Tuhan. Usaha pekerjaanmu diberkati dengan kuasa mujizat Tuhan. Engkau diberikan kekuatan, engkau diberikan hikmat yang baru. Semua peluang terbuka, berkat dari surga tercurah. Orang yang menabur pasti menuai. Diberkatilah engkau pada saat masuk, diberkatilah engkau pada saat keluar. Dengan tangan Tuhan memimpin, hari depanmu penuh dengan harapan. Haleluya. Terima dengan imanmu firman Allah yang hidup. Tanamkan di loh hatimu, lakukan di dalam kehidupanmu, mukjizat terjadi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Terima
Ya, saya tahu. Kira benar.